Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai Ethereum. Jadi pasar keuangan global ini terus berkembang dengan cepat, terutama di era digital yang didorong oleh teknologi blockchain dan aset kripto, teman-teman. Jadi salah satu perkembangan terbaru yang menarik perhatian adalah permintaan dari New York Stock Exchange kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat untuk mengizinkan staking pada produk ETF berbasis Ethereum yang dimiliki oleh Grayscale, teman-teman. Jadi permintaan ini yang diajukan melalui dokumen resmi pada hari Jumat mencerminkan upaya industri untuk memperluas kemampuan investasi dalam aset kripto sambil tetap mematuhi regulasi yang ketat, teman-teman. Jadi jika disetujui, maka langkah ini akan memberikan peluang baru bagi investor untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari kepemilikan mereka dalam ETF Ethereum, sekaligus membuka babak baru dalam integrasi aset kripto ke dalam ekosistem keuangan tradisional, teman-teman. Nah, sekarang sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai proposal New York Stock Exchange, penting untuk memahami apa itu staking, teman-teman. Jadi kalau kita dalam konteks blockchain, jadi staking adalah sebuah proses di mana pemegang aset kripto itu mengunci atau menyimpan token mereka dalam jaringan untuk mendukung operasi jaringan seperti validasi transaksi. Jadi sebagai imbalannya, maka pemegang aset menerima hadiah dalam bentuk token tambahan, teman-teman. Jadi untuk Ethereum, kalau kita berbicara tentang Ethereum, staking menjadi semakin relevan setelah jaringan beralih dari mekanisme proof of work ke proof of stake melalui peningkatan besar-besaran pada tahun 2022. Jadi transisi ini membuat Ethereum lebih hemat energi dan memungkinkan para pemegang Ethereum untuk berpartisipasi dalam staking dengan resiko yang relatif rendah, teman-teman. Kemudian meskipun staking ini menawarkan peluang penghasilan pasif yang menarik, regulator seperti SEC ini telah mempertanyakan apakah aktivitas ini dapat dikategorikan sebagai penawaran sekuritas yang memerlukan persyaratan hukum tambahan. Jadi hal inilah yang menjadi inti dari diskusi terkait proposal New York Stock Exchange, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa menurut dokumen pengajuan, New York Stock Exchange berpendapat bahwa model staking yang mereka usulkan itu berbeda secara material dan dari model delegated staking atau staking as a service yang sebelumnya dianggap oleh SEC sebagai potensi pelanggaran undang-undang sekuritas federal, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini, teman-teman, bahwa proposal New York Stock Exchange untuk mengizinkan staking pada ETF Ethereum Grayscale adalah langkah penting menuju integrasi yang lebih dalam di antara aset kripto dan pasar keuangan tradisional. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan SEC. Jadi dengan pembentukan task force baru yang dipimpin oleh Komisaris Hester Peirce, ada harapan bahwa regulator akan lebih terbuka terhadap inovasi dalam ruang kripto. Bagaimanapun juga keputusan ini akan memiliki dampak signifikan tidak hanya pada Grayscale dan New York Stock Exchange, tetapi juga
pada seluruh industri keuangan, teman-teman. Di tengah ketidakpastian regulasi, ada satu hal yang pasti bahwa permintaan untuk produk investasi berbasis kripto ini terus tumbuh dan industri sedang bergerak menuju masa depan yang lebih inklusif dan inovatif, teman-teman. Jadi kita akan lihat ke depan apakah SEC akan menolak atau menyetujui staking dari Ethereum ETF, teman-teman. Namun sebelum kita menutup video ini, kita akan lihat dulu bagaimana dampak dari pengajuan ini terhadap harga dari SEC, teman, dari Ethereum, teman-teman. Mohon maaf saya koreksi. Jadi ini gara-gara belum ngopi, makanya ngomongnya agak melindur, teman-teman. Jadi dampak dari pengajuan untuk staking Ethereum ETF ini kita lihat hari ini Ethereum mengalami kenaikan harga sebesar 1,83%, diperdagangkan di angka 2.724 US dollar per satu Ethereum, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini juga ada sebuah informasi menarik bahwa 21 Share ini juga mengajukan proposal juga, teman-teman. Ini tidak kelihatan, saya kecilkan dulu, teman-teman, ini. Nah ini, teman-teman, ini kalau kita lihat, jadi selain New York Stock Exchange, ternyata 21 Share itu juga mengajukan proposal kepada SEC agar mereka juga bisa mengajukan bisa melakukan staking terhadap Ethereum ETF juga, teman-teman. Dan ini kelihatannya sedang di bawah evaluasi dari SEC, teman-teman. Ya, kita akan lihat ke depan. Tapi kalau itu diizinkan, maka ada peluang harga Ethereum akan terbang, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Ethereum? Seperti biasa, saya ingatkan kepada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian Ethereum, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Tetapi kalau kita melihat harga hari ini berada di area golden ratio dari Fibonacci retracement. Jadi kalau ada yang bertanya apakah hari ini saat yang tepat untuk melakukan pembelian Ethereum, maka jawaban saya adalah bahwa hari ini adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian Ethereum. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Sekali lagi, tetap lakukan dior dan investigasi secara mandiri. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.